Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode Ada Apa Gerangan kali ini, saya mendapatkan kiriman cerita dari Mas Egy Pratama tentang perjalanan mistisnya ketika mendaki ke Gunung Rinjani. Dan seperti apa ceritanya? Sobat Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kejadiannya bermula pada tanggal 4 Mei 2021. 3 hari berturut-turut mulai tanggal 4. Setiap bangun tidur untuk sahur, entah kenapa ada perasaan yang kuat untuk mendaki Gunung Rinjani. Tanggal 7 Mei 2021 yang bertepatan dengan tanggal 24 bulan Ramadan, malam harinya saya bermimpi didatangi oleh sosok perempuan yang berpakaian kerajaan lengkap dengan mahkota khas dari suatu daerah. Perempuan itu berkata, "Datanglah ke Rinjani, kami akan menanti kedatanganmu. Akan kami sambut seperti tamu dan akan kami perlakukan sebaik mungkin." Pagi harinya, saya segera mengabari temanku yang juga ingin mendaki Gunung Rinjani. Ted panggilannya. Melalui DM Instagram, saya menghubungi Ted menanyakan apakah dia jadi untuk mendaki Rinjani dan kapan akan berangkat. Ted bilang bahwa dia jadi untuk mendaki Gunung Rinjani, tapi masih menunggu konfirmasi dari temannya. Kemudian saya berinisiatif mengajak Ted untuk berangkat pada tanggal 2 Juni 2021 dan Ted pun menyetujuinya. Selang beberapa hari setelah itu, saya mendapatkan kabar bahwa keberangkatan pendakian tersebut dimajukan beberapa hari, tepatnya pada tanggal 26 Mei 2021. Jadi rencananya saya akan berangkat dari Pekanbaru Riau pada tanggal 25 Mei bersama 2 orang lainnya, yaitu Ted dan Bang Bonai. Tanggal 24 Mei, sosok yang sama, wanita berpakaian kerajaan mendatangiku lagi dan menyampaikan sesuatu dengan nada yang lembut, ditambah sosoknya yang anggun, mempesona dan berwibawa perihal keberangkatanku ke Gunung Rinjani. Beliau mengatakan, "Pratama, sesampainya di Lombok, panggil nama saya dan ucapkan salam." Tanggal 25 Mei jam 3 sore, kami tiba di Bandara Internasional Lombok dan langsung menuju ke penginapan. Pada malam harinya, saya didatangi kembali oleh sosok laki-laki bersorban berpakaian putih yang menyebutkan namanya. Dia memperkenalkan dirinya dan memberikan beberapa info tentang Lombok dan Gunung Rinjani. 26 Mei jam 2 siang, semua tim berkumpul di Bandara Internasional Lombok sebelum menuju ke Sembalun. Jam 5 sorenya, kami telah sampai di Sembalun, base camp pendakian Gunung Rinjani. Malam harinya pada saat briefing, ada salah seorang anggota menanyakan tentang mitos atau mistisnya Gunung Rinjani kepada salah satu porter gunung yang ada di sana. Porter itu menjawab pertanyaan dari salah satu anggota tim kami. "Soal mistis ataupun mitos Gunung Rinjani tidak perlu saya ceritakan. Cukup nanti teman-teman sekalian yang merasakan." 27 Mei jam 9 pagi, saya dan tim bersiap melakukan pendakian Gunung Rinjani via Sembalun. Kami pun menuju jalur pendakian Gunung Rinjani. Pendakian diawali dengan briefing, kemudian dilanjutkan membaca doa dan guide memberikan arahan kepada tim. Pendakian dimulai pada jam 9.30 pagi. Diawali perjalanan dari kandang sapi, perjalanan normal sampai kami memasuki hutan.
ada beberapa sosok yang menyambut kedatangan kami pada pagi itu. Pada saat di hutan, saya dan tim istirahat dengan mengobrol dan bergurau bersama. Tiba-tiba, saya kebelet ingin buang air kecil. Kemudian saya pun segera mencari spot untuk ritual buang air kecil. Pada saat membuang air kecil itu, saya menjumpai sosok hitam yang tinggi besar dan dia terus memperhatikan pada saat saya membuang air kecil. Saya pun tidak memperdulikannya dan bergegas kembali ke rombongan. Jam 11 siang, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 1 Gunung Rinjani. Sesampainya di sana, ada beberapa anggota tim yang melanjutkan pendakian menggunakan transportasi ojek. Pada siang itu, ada beberapa sosok yang selalu mendampingi perjalananku. Sosok itu mungkin bisa saya ceritakan. Dia menyerupai perempuan dan ada juga beberapa laki-laki yang selalu mengikuti pendakian kami dari pos 1 hingga pos 2. Pada saat ingin melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, kami melewati beberapa perbukitan. Akan tetapi, pada saat perjalanan itu, sosok yang mengikuti kami dari selepas hutan hingga pos 2 sudah tidak ada lagi. Ketika menuju ke pos 3, rombongan melakukan istirahat dan break beberapa kali. Dan lagi-lagi, di sana saya melihat ada penampakan kakek-kakek tua yang jalannya agak membungkuk dan satu tangan kirinya berada di belakang sembari tersenyum kepadaku. Dengan aksen khas Lomboknya beliau menyapa. "Dari sini hingga pos 3, saya yang akan mendampingimu." Kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 3. Pada saat sampai di daerah sebelum jembatan yang ada talinya, saya melihat ada laki-laki yang sedang berteduh di bawah pohon sambil duduk yang sepertinya dia sedang kesakitan. Saya pun memperhatikannya lebih lama, tapi sosok kakek tadi berkata, "Sudah, jangan hiraukan, lanjutkan saja perjalanannya." Saya pun menoleh dan tak lagi memperhatikannya. Ketika ingin menuju ke pos 3, saya banyak melihat jin korin sepanjang perjalanan. Sepertinya mereka adalah korban dari bencana gempa Lombok. Saya mencoba biasa saja dan lanjut perjalanan. Pada saat tiba di pos bayangan 3, saya melihat sosok wanita berpakaian putih dan lagi-lagi kakek itu berkata, "Lanjutkan saja perjalananmu." Kami pun kembali lanjut jalan dan tidak mempedulikan segala penampakan yang sepertinya cuma bisa eksis tanpa bisa mengganggu secara langsung. Hingga sampailah kami di pos 3, rombongan break beberapa menit sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Di perjalanan saat melewati bukit kedua, saya melihat pemandangan aneh. Ada seekor kijang yang berwarna emas sedang melintasi bukit di seberangnya. Kijang berwarna emas, emang ada ya? Yang tahu dunia perkijangan, tolong komen ya. Sesampainya di pos 4, rombongan kami melakukan istirahat sekaligus sholat asar. Jam 4:30 sore, kami pun melanjutkan perjalanan menuju tempat camp, yaitu Pelawangan. Pada saat melakukan perjalanan, tepatnya waktu maghrib, kami istirahat sebentar beberapa menit sambil menunggu waktu maghrib usai. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos Pelawangan. Memasuki jalur Betali, saat melewati hutan, ada dua teman yang diikuti oleh dua sosok perempuan tua. Kedua sosok itu memperlambat perjalanan kami karena kedua sosok itu memberatkan beban carrier mereka, yaitu Bang Danang dan Bang Arif. Sehingga beberapa kali kami harus melakukan break dan istirahat. Di situ saya agak memaksa Bang Danang dan Bang Arif untuk berjalan sedikit demi sedikit hingga sampai di bawah pohon besar sebelum pos Pelawangan. Karena di pohon tersebut ada beberapa sosok yang menantikan kehadiranku. Pada saat Bang Danang, Bang Arif, dan Bang Bonai istirahat,
saya memutuskan untuk naik sendirian menuju pohon besar sebelum pos pelawangan. Ketika sampai di sana, saya disambut oleh dua sosok perempuan dan dia berkata, "Bagaimana Pratama? Apakah kamu menikmati perjalanannya?" Tidak beberapa lama kemudian, Bang Bonai datang menghampiri dan kami berdua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos pelawangan sembari menunggu Bang Danang dan Bang Arif yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kami berdua. Setengah 9 malam, kami pun sampai di tenda. Ya, walaupun beberapa kali bertanya kepada para pendaki tentang keberadaan tenda tim kami, ternyata tenda tim kami berada di Pelawangan 3, tepatnya dekat dengan jalur pengambilan air di pos pelawangan tersebut. Malamnya sekitar jam 1, ada sosok yang mendatangiku ketika setengah sadar sebelum tidur. Sosok itu berkata, "Hari ini jangan samit ya, jalan-jalan dulu ke Segoro Anak. Nanti akan ada yang menemani dan juga akan ada yang menanti." Setelah itu saya pun terlelap tidur. Pagi harinya, sekitar jam 9 pagi, saya dan tim melanjutkan perjalanan menuju ke Segoro Anak. Sepanjang perjalanan semuanya aman-aman saja. Estimasi perjalanan yang kami tempuh sekitar 1 jam 45 menit untuk sampai di Segoro Anak. Sesampainya di sana, kami lalu mencari Alika dan Deden yang kebetulan sudah berada di Segoro Anak duluan. Setelah menemukan mereka, kami melakukan foto bersama dan meminta ikan dari masyarakat setempat yang lagi memancing. Tiba-tiba, ada sosok perempuan yang datang menghampiri saya dan berkata, "Pratama, bawalah ini pulang." Sembari memperlihatkan isi kotak yang akan diberikannya kepada saya. Kemudian sosok perempuan itu membuka kotak dan betapa terkejutnya saya melihat isi kotak tersebut. Isinya emas dan pusaka kerajaan. Saya menjawab, "Terima kasih, tapi saya tidak bisa menerima ini. Saya takut kalau sampai lupa dengan dunia atas pemberian ini." Sambil tersenyum, beliau menjawab, "Baiklah Pratama, saya juga tidak bisa memaksa." Tiba-tiba pada saat saya berjalan ke batu untuk berfoto, ada beberapa sosok yang menghampiriku. Lalu sesosok laki-laki tua dengan sorban mengucapkan salam. "Assalamualaikum Pratama. Selamat datang di Segoro Anak. Bagaimana perjalanannya? Apa ada masalah ataupun kendala?" Saya pun menjawab singkat, "Tidak." "Lalu apakah ada yang ingin dibantu? Atau Pratama membutuhkan sesuatu?" Aku pun kembali menggelengkan kepala. Lalu tak lama terdengar suara temanku bersorak, "Woi, ayo foto." Kemudian saya menghampirinya dan melanjutkan berfoto. Tak lama kemudian Bang Anton mengajak kami untuk mandi ke pemandian air panas. Dan kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pemandian air panas atau biasa disebut Aikala. Sesampainya di sana, tepat pada jam 12 siang, saya menuju ke sumber air panas dan Ted mengajak untuk mandi di air terjun yang tidak jauh keberadaannya dengan air panas tersebut. Tapi saya tidak mau mandi pada siang itu. Beberapa kali Ted mengajak saya mandi, tapi saya hanya bisa menemani ke lokasi air terjun tersebut. Sebagai gambaran, di air terjun itu terdapat seperti bendungan untuk penampungan air terjun tersebut. Di dalamnya, saya melihat ada beberapa makhluk halus yang berwujud manusia, dan saya pun melarang Ted untuk masuk ke dalam bendungan tersebut. Ted mengiyakan dan hanya berfoto-foto tepat di bawah air terjun tersebut. Dan saya juga melihat ada sosok perempuan yang berdiri di belakang air terjun tersebut. Tak lama kemudian, Bang Oji datang menghampiri kami dan ingin bergabung dengan Ted. Kemudian Bang Oji bertanya kepadanya, "Ted, kolam yang berbentuk bendungan ini dalam atau tidak?" Kemudian Ted menjawab, "Enggak dalam bang, paling dalamnya hingga leher abang." Ted ini karakternya usil, padahal
Ted sendiri belum masuk ke dalam kolam bendungan tersebut, tetapi sudah mengatakan bahwa kolam itu paling dalam hanya hingga leher Bang Ojek saja. Melihat itu, saya hanya tertawa karena keusilan Ted tersebut. Mendengar pernyataan dari Ted tadi, Bang Ojek pun langsung masuk ke dalam kolam bendungan tersebut. Tapi anehnya, yang dikatakan Ted bahwa kolam itu paling dalam hanya seleher Bang Ojek benar adanya. Kemudian Ted bergabung ke dalam kolam bendungan tersebut, walaupun sebelumnya sudah saya larang. Ah, bodoh amat lah, berendam dah tuh sama makhluk gaib. Jam 12:45, saya diingatkan oleh Bang Bonai untuk sholat duhur. Dan pada saat sholat itu, saya merasakan bahwa ada banyak makhluk yang mengikuti saya, seolah menjadi makmum. Selesai sholat, tiba-tiba ada seorang kakek yang mengenakan sorban menyampaikan kepada saya bahwasannya di Aik kala ini dijadikan tempat untuk memandikan benda pusaka yang dimiliki warga setempat. Setelah itu, tak lama kemudian, Bang Anton yang sebagai porter pada perjalanan kami kali ini menyampaikan hal yang sama persis dengan apa yang dikatakan oleh kakek bersorban tadi. Jam 2 siang, ada seorang bapak-bapak yang ingin mandi di air panas tersebut, dan kemudian bapak itu bertanya kepada saya, "Dari mana asalnya, Dek?" Saya menjawab, "Kami dari Riau, Pak." Bapak itu kembali berkata, "Oh, saya kira dari Aceh," dengan aksen khas Lomboknya. "Tidak, Pak, kami dari Riau. Mungkin aksennya saja yang sama karena sama-sama orang Sumatera," sambut saya. Kemudian bapak itu kembali berkata, "Enak ya, Dek, ada yang nyambut, diiringi lagi." Saya menjawabnya hanya dengan senyuman. Kemudian kami meninggalkan bapak-bapak tadi dan kembali ke Pelawangan. Di dalam perjalanan menuju pos Pelawangan, kami terpecah menjadi beberapa tim. Saya, Deden, dan Bang Bonai di posisi paling belakang, karena Deden memberikan isyarat untuk tidur dulu di jalur. Saya dan Bang Bonai pun menyetujuinya. Sesudah melewati jembatan gantung penghubung antara jalur pos Pelawangan dan Segoro Anak, kami tidur sebentar. Nah, pada saat tidur inilah saya mendengar suara ramai di sekeliling tempat kami tidur tersebut. Saya mendengar percakapan. "Ada 3 manusia yang lagi tidur di sini." Kemudian ada yang menjawab, "Oh, ini Pratama dan temannya. Mereka adalah tamu dari Dewi." Sosok perempuan yang tidak bisa disebutkan namanya. Kemudian saya memaksa membuka mata dan melihat sekeliling, sekaligus melihat Bang Bonai dan Deden. Apakah masih berada di dekat saya atau tidak? Alhamdulillah masih ada. Kemudian karena masih mengantuk, saya pun melanjutkan tidur. Beberapa menit kemudian, Deden membangunkan kami berdua, dan kemudian saya bertanya kepada Deden, "Tadi waktu tidur, dengar gak suara perempuan?" Deden menjawab, "Gak ada." Terus saya berkata, "Mungkin pendaki lain yang dari pos Pelawangan menuju Segoro Anak kali ya." Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos Pelawangan, dan sampai di sana tidak terjadi hal aneh lagi. Pada malam harinya, pada saat makan malam, saya melihat Ted dan Bang Oji batuk terus-menerus. Bahkan mereka beberapa kali seperti ingin muntah. Lalu saya perhatikan lebih seksama. Ternyata ada sosok perempuan yang berada di balik air terjun mengikuti Bang Oji dan Ted. Mungkin karena mereka tadi mandi di air terjun. Memang sih, saya tadi sempat melihat wanita mengikuti mereka berdua. Tapi saya pikir hanya sebentar. Tapi ternyata sampai ke pos Pelawangan masih diikuti juga. Sebelum tidur barulah saya bercerita kepada Ted yang berada di dalam tenda bahwa setelah mandi tadi ada yang mengikuti dia sampai sekarang. Dan saya menyarankan kepada si Ted agar lebih menjaga sopan santunnya, apalagi terhadap perkataan yang dikeluarkannya. Ted pun terlihat kaget dan mengiyakan kata saya. Dan kami pun segera tidur.
Jam setengah 2 dini hari, kami melakukan summit attack. Dengan membaca doa dan melakukan persiapan sebelum summit, perjalanan dimulai dengan santai tanpa adanya istirahat. Pada saat memasuki jalur bebatuan kecil, beberapa kali kami terhenti karena beberapa pendaki melakukan break di jalur pendakian. Sesampainya di atas punggungan, melewati jalan dataran atau landai, tim kami terpisah menjadi beberapa rombongan. Saya, Ted, dan Bang Bonai melakukan summit attack jalan bersamaan. Pada saat perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani, tepatnya sebelum Triple E, saya, Bang Bonai, dan si Ted melihat cahaya biru seperti meteor yang melintasi langit pada subuh itu. Kemudian kami saling melihat dan berkata, "Apa itu?" Ted pun menjawab, "Itu santet bukan?" Kemudian saya menjawab, "Bukan Ted, itu kayak meteor." Kami bertiga pun saling menduga menurut pemikiran masing-masing. Pada saat memasuki Triple E, saya melanjutkan perjalanan sendirian meninggalkan Ted dan Bang Bonai yang berada di belakang saya. Lalu karena merasa kelelahan, saya pun tidur di jalur pendakian Triple E tersebut, tepatnya di sebelah batu yang cukup besar yang bisa melindungi saya dari sunrise pagi itu. Pada saat tidur inilah saya bermimpi ada yang mendatangi. Sosok perempuan yang sama. Dia berkata, "Ayo Pratama, sebentar lagi sampai. Semangat, tinggal sedikit lagi." Kemudian saya terbangun dari tidur seperti ada tenaga dan motivasi sehingga saya kembali semangat dan melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Rinjani. Pada pukul setengah 8 pagi, saya sampai di puncak Rinjani dan di sana sudah cukup banyak orang dan ada beberapa tim dari anggota kami yang sudah sampai duluan di puncak itu. Kemudian saya melakukan foto sembari menunggu anggota tim yang lain sampai di puncak. Saya lalu melihat ke kawah Segoro Muncar. Saya melihat ada kerajaan yang besar dan megah di sana. Tak lama kemudian, sosok perempuan itu menghampiri saya dan berkata, "Sampai juga kamu di sini, Pratama. Inilah tempat saya. Sudah kamu lihat kan?" Saya menjawab dengan menganggukkan kepala. Tak lama kemudian, anggota tim yang lain sampai juga di puncak. Kemudian kami melakukan foto bersama dan membuat video. Lalu beberapa dari anggota melanjutkan perjalanan turun dan terpecah menjadi beberapa tim. Saya, Bang Oji, dan yang biasa disebut Aki melakukan perjalanan duluan di depan. Ketika perjalanan turun, saya memutuskan istirahat sendirian karena bebatuan kecil memasuki sepatu saya pada saat itu. Sosok perempuan itu datang kembali bersama dayang-dayangnya, menghampiri saya dan berkata, "Saya akan mengiringi kamu sampai keluar dari tanah Lombok ini." Kemudian saya menjawab hanya dengan senyuman. Sesampainya di tenda, kami melakukan istirahat, makan, dan sholat. Setelah itu, lanjut perjalanan turun ke base camp. Pada saat perjalanan turun dari pos Pelawangan, saya dan Bang Bonai memutuskan untuk mengikuti jalur yang dilewati porter Gunung Rinjani. Para porter tersebut melakukan lari-lari kecil dan berjalan cepat untuk sampai di pos 4. Sesampainya di pos 4, kami melakukan istirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Di perjalanan menuju pos 3, tepatnya sewaktu saya melihat kijang emas tadi, saya tidak melihatnya lagi. Tapi di dalam perjalanan turun ini, masih ada yang mengiringi dan mendampingi, yaitu sosok perempuan dan dayang-dayangnya. Sesampainya di pos 3, kami istirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Pada saat menuju pos 2, saya memperhatikan sekeliling. Tidak ada kakek-kakek tadi yang mendampingi sewaktu pendakian. Sebelum sampai di pos 2, tepatnya di padang savana jalur perbukitan, posisi saya berjalan paling belakang. Dan sampailah di pos 2 pada jam setengah 5 sore. Tepatnya di pangkalan ojek pos 2. Beberapa teman pada saat turun tadi menyarankan untuk menaiki ojek agar menghemat waktu dan tenaga. Tapi saya tidak mengindahkan perkataan anggota tim tersebut.
sehingga saya memutuskan untuk terus berjalan bersama porter sampai ke base camp Sembalun. Pada saat menuju ke pos 1, saya, Bang Amin, dan 3 porter melakukan break atau istirahat sejenak. Kemudian kami melanjutkan perjalanan pada jam 5:15. Pada saat di jembatan sebelum memasuki hutan, salah satu porter Gunung Rinjani yang menggunakan baju bola mengatakan, "Sebelum masuk hutan, kita pisah ya. Kita lihat siapa yang sampai duluan keluar dari hutan. Mungkin ada yang keluar dan mungkin ada yang tidak." Mendengar itu saya pun sedikit kaget. Sesampainya di hutan, saya dan beberapa porter berpisah jalan. Saya mengikuti salah satu porter hingga keluar dari hutan tersebut. Alhamdulillah. Pada saat sebelum sampai di base camp, saya berkata kepada salah satu porter bahwasanya sewaktu mandi di air terjun di atas gunung, ada beberapa teman yang diikuti oleh penunggu air terjun tersebut. Kemudian porter yang saya ajak bicara tadi langsung meninggalkan saya dan langsung mengambil posisi di depan. Akhirnya sampailah kami di base camp. Teman-teman yang lain sudah berada di sana, tetapi ada juga teman-teman yang belum sampai karena masih menunggu ojek dari pos 2 sampai ke base camp. Pada saat semuanya telah sampai di base camp, Bang Badru dan Bang Danang melakukan gibah misteri. Tetapi saya masih menyimpan cerita saya ini. Keesokan harinya pada saat ke puncak Mirese, saya menyampaikan cerita-cerita saya ke Bang Badru. Tanggal 30 Mei 2021, tepatnya malam saat kami sampai di penginapan, saya, Bang Danang, Bang Bonai, dan Ted melakukan gibah misteri. Apa yang dirasakan Bang Danang ketika di perjalanan diceritakan kepada saya, dan saya pun menceritakan cerita saya kepada mereka. Tetapi pada saat bercerita, tiba-tiba saya bercerita melewati batas, sehingga apa yang seharusnya tidak saya ceritakan malah saya ceritakan, dan akhirnya berefek ke tubuh saya. Hingga pada malam itu saya demam dan badan saya rasanya tidak karuan. Tanggal 31 Mei-nya, tepatnya jam 6 pagi, kami pun berangkat dari penginapan menuju Bandara Internasional Lombok. Tetapi hal yang sangat tidak terduga terjadi, yaitu Lombok berkabut hebat pada pagi hari itu. Lalu Ted bertanya kepada sopir yang membawa kami ke Bandara Internasional Lombok, "Emang sering gini ya Pak, pagi-pagi berkabut?" Sopir itu menjawab, "Tidak pernah sehebat ini kabutnya. Ini baru sekali saya lihat di Lombok kabut seperti ini. Jarak pandangnya saja hanya 1-3 meter." Kemudian saya berdoa dalam hati, mudah-mudahan sampai di bandara kabutnya sudah hilang atau berkurang, sehingga keberangkatan kami tidak ditunda ataupun delay. Dan alhamdulillahnya sampai di bandara kabutnya sudah berkurang. Lalu perjalanan kami menuju rumah masing-masing pun lancar dan selamat sampai tujuan. Demikian cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tidak bisa menyebutkan sosok wanita yang ada dalam cerita ini, karena ini akan berefek langsung kepada saya. Mungkin bagi teman-teman yang mengetahuinya, tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih Mas Egi atas ceritanya kali ini. Kami nantikan kiriman cerita selanjutnya jika ada ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur malam kalian. Tapi sampai di sini dulu episode kali ini. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Tentunya masih dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.